Seorang pemuda ingin membalas pemilik rumah yang curang. Sebelum pindah, dia sengaja menyewa tim renovasi mahal untuk membongkar semua isi rumah, sampai kembali jadi rumah kosong seperti awal. Kenapa dia melakukan itu? Karena dulu, saat pertama kali menyewa, rumah itu memang masih kosong, belum ada apa-apa. Selama 3 tahun, pemuda itu sendiri yang merenovasi semuanya sampai jadi bagus dan nyaman. Tapi suatu hari, pemilik rumah melihat perubahan itu dan langsung tergiur. Dia memutuskan mengambil kembali rumah tersebut untuk dijadikan rumah pernikahan anaknya. Parahnya, dia menyuruh si pemuda keluar dalam waktu 7 hari. Pemuda itu tentu menolak. Dia bilang, "Pak, kontrak kita masih sisa 4 tahun. Saya juga baru saja keluar uang lebih dari 5.000 untuk biaya pemanas. Masa sekarang disuruh pergi?" Tapi pemilik rumah malah santai menjawab, "Uang itu anggap saja biaya penyusutan dan kebersihan selama kamu tinggal di sini." Mendengar itu, si pemuda makin kesal. Dari awal dia menyewa rumah kosong, jadi tidak masuk akal kalau dibilang ada penyusutan. Dia menjelaskan bahwa ini pelanggaran kontrak dan dia berhak minta ganti rugi. Tapi pemilik rumah tidak peduli sama sekali. Pemuda itu lalu mencoba minta bantuan pihak berwenang. Tapi mereka bilang ini masalah perdata, jadi harus diselesaikan di pengadilan. Mendengar itu, anak pemilik rumah malah semakin sombong. Dia menantang si pemuda untuk menggugat, karena merasa punya waktu dan uang. Sementara ayahnya pura-pura baik dan berkata, "Ngapain ribet ke pengadilan? Buang waktu, buang uang, kerjaan bisa terganggu. Untuk apa?" Akhirnya, pemuda itu terpaksa setuju pindah dalam 7 hari. Tapi sebenarnya, dia sudah punya rencana. Keesokan harinya, dia memanggil tim renovasi dan menyuruh mereka membongkar semua yang pernah dia pasang sendiri, lantai, lemari, kamar mandi, semuanya. Karena di kontrak tertulis jelas, kalau pemilik rumah mengambil rumah sebelum waktunya, penyewa berhak membawa semua barang yang dia pasang sendiri. Jadi, kalau pemilik rumah ingin mengambil rumah itu, dia akan mengembalikannya ke kondisi awal, kosong. Pemuda itu bahkan bilang, "Uang bukan masalah. Yang penting, dalam 7 hari semua barang saya harus sudah dibawa. Tidak boleh ada yang tersisa." Tim renovasi pun mulai bekerja, membongkar satu persatu isi rumah. Melihat itu, pemilik rumah mengira ini hanya pindahan biasa. Dia malah menyuruh si pemuda cepat-cepat, karena besok anaknya akan datang untuk menata rumah pernikahan. Pemuda itu hanya menjawab santai, "Tenang saja, nanti pasti bersih." Keesokan harinya, anak pemilik rumah datang bersama calon istrinya untuk melihat rumah. Walaupun beberapa barang sudah tidak ada, bagian utama rumah masih terlihat bagus, jadi mereka tidak curiga. Anak itu bahkan dengan bangga memamerkan rumah tersebut. Calon istrinya juga terlihat puas, tapi tetap mengingatkan agar semuanya berjalan lancar saat hari pernikahan. Anak itu pun yakin dan berjanji semuanya akan sempurna. Hari pernikahan akhirnya tiba. Dengan penuh kebahagiaan, dia membawa pengantin wanita ke rumah itu. Di bawah gedung, mereka bertemu lagi dengan si pemuda yang baru selesai memindahkan barang terakhir. Tapi bukannya diam, anak pemilik rumah malah mengejek, "Kamu masih di sini. Jangan-jangan sudah tidak punya uang makan, mau numpang makan di pesta." Ayahnya juga ikut menyindir, "Anakku bisa menikah lancar hari ini juga berkat kamu." Anaknya lanjut pamer, mobil baru itu. "Dari sisa uang renovasi rumah ini. Kalau kamu tidak punya uang makan, nanti saya kasih tempat di pesta." Pemuda itu menjawab tenang, "Saya tidak perlu datang. Tapi saya harap nanti saat kalian buka pintu, kalian masih bisa tersenyum." Mereka menganggap itu hanya omong kosong. Dengan penuh percaya diri, anak pemilik rumah membawa semua orang naik ke atas. Di depan pintu, dia berkata bangga, "Ini rumah pernikahan yang saya siapkan sendiri. Semua desain terbaik." Lalu dia membuka pintu, dan saat pintu terbuka, semua orang langsung terdiam. Rumah itu sudah kosong total. Tidak ada apa-apa, benar-benar kembali seperti rumah awal.